Hai semuanya, Assalamualaikum. Hari ini kita bahas budgeting lagi yuk. Sebelum memulai, aku sangat berharap kita bisa sama-sama mengambil manfaat dari video ini ya teman-teman. Di video sebelumnya kita sudah membahas kategori living ya, jadi hari ini kita akan membahas kategori saving. Kalau kalian belum nonton video sebelumnya, boleh klik link di atas ya. Di video sebelumnya, aku juga sudah mention ya teman-teman, bahwa kegagalanku menabung adalah karena belum memiliki tujuan finansial yang jelas. Jadi, sebelum memulai menabung, sebaiknya kalian menentukan dulu, apa sih tujuan kalian menabung? Karena jika kita hanya asal mengumpulkan uang, ujung-ujungnya kemungkinan besar uang itu akan terpakai untuk hal-hal yang sia-sia dan kurang bermanfaat. Setelah menentukan tujuan finansial, hal kedua yang harus kita lakukan adalah konsisten dan disiplin terhadap budget yang sudah kita buat. Karena tidak peduli sesempurna apapun kita menyusun budget, jika tidak disiplin, semuanya akan sia-sia. Memang sulit ya teman-teman, tapi kita harus tetap semangat untuk mencapai tujuan finansial kita. Dan satu hal lagi yang harus selalu kita ingat, bahwa ini hanyalah bentuk ikhtiar kita sebagai manusia. Jika pada akhirnya terjadi sesuatu di luar dugaan kita setelah semua uang kita terkumpul, kita harus tetap sabar ya teman-teman. Semangat untuk memulai lagi dari awal, karena uang hanyalah uang. Membuat budgeting seperti ini hanyalah alat untuk membantu kita mengelola uang dengan lebih bijaksana, bukan membuat kita menjadi orang yang pelit ya teman-teman. Caraku mengatur uang banyak berubah setelah aku menonton banyak contoh video budgeting yang ada di YouTube teman-teman. Karena itulah aku juga ingin share ke teman-teman semua masalah budgeting ini. Siapa tahu kalian juga akan merasakan manfaat yang sama seperti aku. Amin, insya Allah ya. Semua yang aku tuliskan di sini adalah cara menabung versi aku ya teman-teman. Kalau kalian ada saran atau kritik, boleh komen di bawah ya. Dalam kegiatan menabung ini, aku mengelompokkannya menjadi beberapa kategori. Kategori yang pertama adalah tabungan rencana. Jadi, aku dan suami mengalokasikan sebagian besar dana tabungan di kategori pertama ini, teman-teman. Namun, di sini aku tidak akan menunjukkan secara detail ya, teman-teman, mengenai tujuan dan berapa jumlah uang yang aku alokasikan di kategori ini. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing aja ya. Di sini aku menuliskan beberapa contoh tujuan finansial yang ingin dicapai dari kategori ini. Misalnya untuk haji, umroh, beli rumah, mobil, atau modal usaha. Kalau kalian sudah tahu belum tujuan finansial kalian? Atau ternyata di sini cuma aku yang terlambat memahami kebutuhan finansialku sendiri? Hehe. Kategori yang kedua adalah tabungan pendidikan anak. Di sini aku dan suami mengalokasikan sebanyak 500.000 per bulan. Mungkin untuk beberapa orang ini terlalu sedikit ya teman-teman, tapi nggak apa-apa lah. Yang banyak dimulai dari yang sedikit dulu ya. Dan kebetulan karena pandemi ini, aku dan suami sepakat untuk menunda jadwal sekolah anak dulu. Di kategori yang ketiga ada dana darurat. Di sini sama, kami mengalokasikan Rp500.000 setiap bulannya. Menurut banyak pakar ekonomi, dana darurat ini adalah pondasi dari keuangan kita, teman-teman. Sebegitu pentingnya sampai setiap orang itu harus menomorsatukan dana darurat ini. Dan juga dari yang sudah aku baca di beberapa sumber, dana darurat yang wajib dimiliki oleh seseorang yang belum berumah tangga adalah 3 kali jumlah total biaya hidup per bulan. Sedangkan untuk orang yang sudah berumah tangga,
biaya dana daruratnya adalah 6 kali biaya hidupnya per bulan. Tapi aku sendiri juga masih belum mencapai target ini ya teman-teman, hehe. Kalau menurut kalian dana darurat penting gak sih? Oh iya, dan sesuai namanya, dana darurat ini hanya boleh dipakai ketika dalam keadaan yang benar-benar darurat teman-teman. Misalnya untuk biaya berobat atau untuk biaya hidup jika sewaktu-waktu kita di PHK. Karena masa depan memang tidak ada yang tahu ya teman-teman. Tapi kita harus tetap yakin bahwa Allah lah sebaik-baiknya pemberi rizki dan penjamin kehidupan kita. Kategori yang nomor 4 adalah sinking fund. Sinking fund versi aku adalah cara aku menabung untuk mencapai tujuan finansial yang jangka waktunya adalah 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Kalau mau tahu definisi aslinya bisa Google aja ya teman-teman. Contoh dari sinking fund ini adalah dana untuk kurban, atau dana lebaran, atau dana liburan. Kalau kalian sudah menerapkan sinking fund ini belum teman-teman? Seru banget loh, jadi setiap keuangan kita tuh rasanya benar-benar ada tujuannya gitu, walau untuk membeli sesuatu yang jumlahnya tidak terlalu mahal. Di video budget sebelumnya, aku menyebutkan bahwa biaya untuk fun atau kesenangan hanya 300.000 untuk membeli skincare atau baju. Nah, dari situ pasti muncul pertanyaan, apakah kita nggak bisa membeli barang yang harganya di atas 300.000? Misalnya kita ingin membeli tas seharga 500.000, apakah bisa? Jawabnya bisa teman-teman, melalui dana sinking fund ini. Tapi pastikan dana sinking fund ini sudah sesuai prioritasnya ya. Jangan sampai dana kurban kita tergeser oleh dana belanja kita. Di sini aku menuliskan 2 dana sinking fund yang sedang aku jalani sekarang ya teman-teman. Jadi, yang pertama adalah sinking fund untuk kurban. Target yang ingin aku capai adalah 2,5 juta per tahun. Jadi, di sini aku buat kolom sejumlah 12 bulan untuk sampai ke kurban tahun depan. Cara menabung seperti ini menurutku sangat bagus sih teman-teman. Karena tidak terasa tiba-tiba uang itu sudah terkumpul, dan jika sudah datang waktunya rasanya tuh biasa aja karena uangnya sudah ada, dan dari awal kita memang sudah mengumpulkan uang itu untuk tujuan tersebut. Kalian harus cobain ya teman-teman cara menabung seperti ini, dijamin ketagihan deh. Dan ini aku tandain sesuai dengan jumlah uang yang sudah masuk dalam perencanaan. Jadi sebelumnya aku mau menginformasikan dulu ya teman-teman, bahwa semua pencatatan keuangan aku itu sebenarnya ada di aplikasi keuangan yang ada di handphone. Aku menuliskan di buku seperti ini untuk membantu teman-teman untuk bisa lebih memahami apa yang sudah aku jelaskan. Nanti aku akan share sedikit ya mengenai aplikasi yang sudah aku gunakan selama ini. Sinking fund yang selanjutnya adalah kado untuk suami aku. Targetnya 1 juta rupiah, dan ini kurang 5 bulan lagi sampai suami aku ulang tahun. Jadi dalam 5 bulan harus sudah tercapai. Dan ini suami aku pasti lagi nonton videonya. Jadi emang gak ada surprise gitu ya teman-teman. Kalau mau ulang tahun ya ditawarin gitu mau beli apa. Kalau kalian masih suka kasih surprise ke suami gitu gak sih? Dan karena sinking fund ini sudah dimulai dari bulan lalu, aku tandai 2 kolom, jadi sudah terkumpul Rp400.000. Jadi ini ya teman-teman aplikasi keuangan yang aku pakai selama ini. Dan ini aku berikan contoh bagaimana aku memasukkan dana sinking fund kurban via aplikasi. Jadi selama ini semua uang aku tuh tercampur di satu rekening gitu teman-teman. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah selama ini aku masih bisa menggunakan uang sesuai budgetnya masing-masing.
Untuk video hari ini cukup sekian dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih untuk semuanya yang sudah support. Wassalamualaikum.